Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengundang dan memberikan kami kesempatan untuk hadir dan menyampaikan beberapa firman Tuhan pagi ini. Nah, pagi ini ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan, saya nanya sama Tuhan, Tuhan apa ya Tuhan yang harus saya sampaikan? Karena ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu saya nggak bisa, kalau Tuhan nggak bicara, saya nggak bisa menyampaikan apapun. Karena sesungguhnya di dalam gereja kita itu butuh kehadiran Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan hadir, tanpa Tuhan bersama dengan kita nggak bisa. Sebuah ibadah, sebuah gereja itu esensinya adalah kehadiran Tuhan Yesus secara nyata. Bukan sebuah show, bukan sebuah performance, tapi di mana Tuhan hadir. Amin. Nah, tidak sampai di situ, tidak berhenti di situ saja, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, esensi kita hidup menjadi anak Tuhan, apalagi di dalam paradigma yang baru. Yesus itu harus selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tanpa kehadiran Yesus, betul kita anak Tuhan, kita orang Kristen, tapi bisa jadi kita Kristen duniawi. Kita bukan jadi anak Tuhan yang menggarami dunia ini. Sedangkan Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan jadi orang Kristen, itu Yesus hadir di dalam hidup kita, tidak hanya sekedar di gereja. Nah, pagi ini ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya sempat bergumul dan Tuhan memberikan kepada sebuah firman tentang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itu yang membuat kita akan terus mengalami penyertaan Tuhan dan jaminan Tuhan untuk kita menyelesaikan semuanya. Kita akan belajar dua tokoh di dalam firman Tuhan, bagaimana yang satu diawali dengan yang ilahi, diawali dengan yang murni dan berakhir di dalam kebinasaan. Sedangkan yang satunya mengawali segala sesuatunya dari bawah, dari yang ilahi dan tetap bertahan sampai akhir. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya ulang sekali lagi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, kita akan belajar pagi ini dari kehidupan dua orang. Yang pertama bernama Saul, yang kedua bernama Daud. Kenapa seorang yang bernama Saul dia mengawali segala sesuatunya dari yang ilahi tapi berakhir kepada kebinasaan, sedangkan yang satunya seorang bernama Daud, dari awal sampai akhir dia tetap bertahan dan menyelesaikan tugas. Karena pada hari-hari terakhir ini, hati-hati saudara, jangan sampai ada yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan ada orang-orang yang terkemudian itu malah menjadi yang terdahulu. Ini adalah masa yang sangat menentukan. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua boleh menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan, supaya kita boleh selalu berkenan di hatinya. Yang namanya berkat itu bonus, breakthrough itu bonus. Orang punya berbagai macam hal dalam hidupnya, tapi kalau hidupnya tidak berkenan, ujungnya sia-sia. Yang penting itu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar seorang bernama Saul, kenapa yang dulunya dia mengawali yang ilahi dan kemudian dia mengakhirinya dengan kebinasaan. Yang pertama kita belajar bagaimana Saul yang dulunya dapat perkenanan Tuhan tapi malah kehilangan roh Tuhan dan kehilangan semuanya. Kita buka di dalam 1 Samuel 9 dari ayat yang pertama sampai yang kedua supaya kita mengerti siapa ini Saul. 1 Samuel 9
dari ayat yang pertama dan kedua. 1 Samuel 9 ayat 1 dan ayat 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Behorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, Saul ini diambil Tuhan menjadi raja dari suku Benyamin. Pada waktu itu, setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, setelah Musa dan Yosua membawa bangsa ini ke tanah Kanaan, mereka hidup di zaman hakim-hakim. Hakim-hakim silih berganti, ada hakim yang baik, ada yang tidak bisa menjadi hakim yang baik, ada yang bertahan di awal, memulai dengan yang baik, kemudian mengakhiri dengan tidak baik. Banyak silih berganti sampai muncul Imam Eli. Imam Eli yang harusnya dia menjadi imam, tapi kemudian diganti oleh Nabi Samuel. Samuel dari sejak kecil dipilih Tuhan, dan sampai selama hidupnya dia menggembalakan bangsa Israel. Tapi toh di akhir, saudara, yang namanya orang Israel itu bebal. Dia lihat bangsa lain itu punya raja, kok kita cuma punyanya nabi, kok kita cuma punya imam. Mereka datang ke Samuel dan bilang, kami pengen raja. Di situ sebenarnya hati Tuhan itu sudah mulai sedih. Ini tidak ada pola penggembalaan atau pola kerajaan atau bangsa seperti orang Israel, yang dimana Tuhan sendiri yang berbicara dan memimpin bangsa. Tapi di situ orang Israel maksa minta seorang raja, karena mereka lihat enak ya punya raja, kok kelihatannya keren. Hari-hari ini, saudara, jangan fokus dengan apa yang engkau lihat dengan mata yang keren menurut dunia. Ini menyebabkan kejatuhan. Nah, saya akan jelaskan. Saul kemudian dipilih sama Tuhan. Oke, karena mereka menolak engkau menjadi nabi, menjadi imam Samuel, maka aku akan mengangkat seorang raja. Dan kemudian mulailah turun hukum-hukum dan ketetapan yang mengatur tentang kerajaan. Dan dipilihlah seorang bernama Saul di situ. Nah, ketika Saul berangkat dari awal, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah, saudara belajar. Dia mengawali segala sesuatunya sebagai seorang pahlawan. Suku Benyamin ini suku yang kecil. Banyak cerita sejarah yang ada di baliknya. Suku Benyamin ini dulunya sebenarnya suku yang hampir punah, karena mereka melakukan dosa yang begitu besar di bangsa Israel. Tapi Tuhan itu tidak pernah memandang yang kecil, yang dibuang itu tidak pernah dipandang. Sebenarnya reka-reka Tuhan itu apa? Yang kecil mau dipulihkan dan dibangkitkan lagi. Dia ambil seorang bernama Saul. Dalam perjalanan dia menjadi raja, dia memenangkan pertempuran, dia mengalahkan orang Filistin, dia menyelamatkan orang Israel dari banyak peperangan. Suatu ketika mereka sedang terhimpit, mulailah kelihatan aslinya seorang yang bernama Saul ini. Nah, yang pertama, apa yang menyebabkan Saul itu jatuh? Yang pertama, buka sama-sama di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ketiga. 1 Samuel 13 ayat yang ketiga. Judul dari perikop ini, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Perhatikan baik-baik kata sebab pikirnya. Yang menyebabkan kejatuhan yang pertama kali
Dan banyak hal yang membuat kita tidak bisa menangkap hati Tuhan adalah yang pertama adalah pikiran. Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Tapi tuh bahasanya Tuhan itu hati, saudara, bukan pikiran. Jadi kita orang Kristen itu bukan lewat pikiran. Dari mana saudara dan saya diselamatkan? Kita diselamatkan oleh karena iman dan percaya. Hati yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa mencapai destiny? Karena yang kuat adalah pikirannya. Di sini dikatakan Saul itu mulai mikir. Sebab begini bilang orang dari mendengarnya. Dikatakan di situ sebenarnya pasukan Saul itu belum terlalu besar. Tapi karena pengurapan Tuhan yang turun dari dunia, dia mulai memikirkan gimana caranya memenangkan pertempuran dan lain sebagainya. Yang memukul kalah itu Yonatan di situ. Tapi di situ kemudian Saul nyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Adakah perintah Tuhan untuk meniup sangkakala? Sangkakala itu ditiup di waktu-waktu tertentu. Ini adalah awal dari kejatuhan Saul. Ketika pikiran menguasai hidup, orang jadi tidak bisa menangkap apa yang jadi hatinya Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 12 lihat lagi. 1 Samuel 13 ayat 12. Maka pikirku. Betul? Di situ diceritakan dalam perikop ini, orang Filistin mulai datang menyerang orang Israel, mulai mengepung. Musuh itu makin banyak. Nah, dalam hidup kita kadang kita punya masalah dari 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan masalahnya makin banyak. Reaksi yang muncul dalam hidup kita dalam menghadapi semuanya, kalau sampai salah, masalah tidak akan selesai dan membuat kita kadang-kadang malah ambil keputusan yang salah. Dikatakan di situ, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah, dari yang namanya pikir, kita kalau punya masalah itu jangan terlalu banyak memikirkan. Tapi caranya itu dengan berdoa, hati ke hati ke Tuhan. Semakin kita pikir, semakin khawatir, semakin gak ngerti masalahnya, selesainya gimana, dan kita nggak akan mendapat jalan keluar. Dan di sini yang Saul lakukan itu apa? Jadi ketika orang Filistin menyerang orang Israel padahal belum terjadi pertempuran, Samuel itu bilang sama Saul gini, kamu tunggu ya, 7 hari aku akan datang dan nanti Tuhan akan bicara. Tunggu 7 hari. Hari pertama Samuel kan 7 hari kan nggak datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari yang ke-7. Hari yang ke-7 dari pagi Samuel kok belum datang. Siang belum datang, sore belum datang. Mulai ketika kita punya masalah menanti Tuhan, Tuhan belum ngasih jawaban. Di sini mikir, dan mulai mikir caranya gimana. Banyak kali itu membuat kita jatuh. Nah, kemudian kejatuhan yang Saul yang kedua dalam perikop yang sama ini, yang menyebabkan Saul yang jatuh itu apa? Yang kedua, tidak sabar dengan waktu Tuhan. Samuel bilang tunggu 7 hari. Tunggu 7 hari. Saat kita menantikan Tuhan, ada waktu di mana kita harus bergumul, menenangkan diri. Ada waktu di mana kita harus berdiam diri, menanti sampai Tuhan bicara. Jangan maksa buka pintu. Jangan maksa Tuhan. Karena ada waktu yang ditentukan untuk kita harus menunggu Tuhan berbicara. Ada waktu proses. Saul di sini nggak tahan, dia nggak sabar. 7 hari nunggu. Udah sampai hari ke-7 pagi, siang, sore Samuel nggak datang-datang. Dan sampai akhirnya mungkin sudah malam. Ini sudah makin malam, makin gelap. Yang datang musuhnya makin banyak, masalah tambah banyak. Mulai gimana caranya cari solusi cepat. Nah,
solusi yang cepat itu biasanya membuat kita jatuh. Contoh, saudara punya masalah, ada tagihan yang belum bisa dibayar, contohnya. Sampai hari H, saudara tidak punya uang untuk bayar. Saudara berdoa, belum dapat jawaban Tuhan. Sampai hari H-nya, sudah kelabaran, bingung. Dan banyak orang kemudian apa jatuhnya? Ke pinjaman online. Ini banyak yang seperti ini, saudara. Dan saya berharap jangan kita mencari solusi yang cepat. Karena saya sendiri mengalami, saya sebagai seorang pengusaha, seorang pengusaha biasanya itu pengennya apa? Bisnisnya berjalan dengan baik, pengen maju, orang butuh barang apa kita bisa sediakan, dan selalu di sini mikirnya untung, betul? Makin besar, makin besar, makin besar. Rata-rata orang pengennya segala sesuatunya cepat, tapi tidak mau mengikuti ritmenya Tuhan. Pernah suatu ketika saya ambil barang dalam jumlah yang sangat banyak. Saya pikir ini sedang musim, nanti bisalah ambil paket yang cukup besar. Dan waktu itu ketika saya sudah ambil, sampai jatuh waktunya belum ada satupun barang yang keluar, dan saya harus menanggung banyak. Ditelepon sama supaya, Pak gimana? Maaf, ini saya barangnya belum keluar, saya nggak bisa bayar. Apakah saya nggak ada masalah? Saya ada masalah, so diizinkan. Ketika orang memikirkan solusi, orang tidak sabar sama Tuhan, itu akan jatuh ke berbagai masalah. Dan jangan pernah kita ngatur Tuhan. Jangan pernah kita ngatur Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Dari dua itu. Yang kemudian yang ketiga, kejatuhan Saul yang ketiga itu karena apa? Di 1 Samuel 13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, ayat 11, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, pada orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Kemudian maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Apakah orang Filistin menyerang saudara? Belum diserang, udah kena intimidasi dulu. Di situ apa yang ketiga? Dia takut kepada yang kelihatan. Saul itu takut pada rakyat, tapi tidak takut pada Tuhan. Bahkan dia sebenarnya di situ pada zaman itu, yang namanya raja adalah raja, tapi yang namanya keimaman adalah keimaman. Itu nggak bisa dicampur. Yang namanya imam itu yang berhubungan dengan Tuhan, nanya Tuhan. Yang bisa mempersembahkan korban, yang bisa membawa korban menghapus dosa adalah imam. Dan ketika Samuel menunggu dia mempersembahkan, yang layak itu hanyalah Samuel. Tapi apa yang Saul lakukan? Dia merasa, oh aku sudah dipilih Tuhan, aku sudah diurapi Tuhan, aku pengen juga mau melakukan hal yang sama. Aku pengen seperti Samuel berusaha. Dia ambil apa yang bukan jadi bagiannya. Dalam panggilan itu ya saudara, kita punya panggilan masing-masing. Jangan pernah kita keluar dari panggilan masing-masing. Semua punya jatah sendiri-sendiri. Dalam hidup ini kita ada jatahnya masing-masing, dan itu tidak akan tertukar. Ada yang ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin, ada yang ditetapkan Tuhan menjadi orang biasa, ada yang ditetapkan Tuhan seperti di sini, imam dan raja. Jabatan imam dan raja itu tidak bisa saling bersimpangan, itu tidak bisa. Yang namanya seorang hamba Tuhan, jangan kepengen menjadi pengusaha. Yang namanya pengusaha, jangan kepengen jadi hamba Tuhan, kemudian mulai ngatur. Dan sebaliknya juga, hamba Tuhan jangan memikirkan keuntungan. Itu semua sudah ada garisnya. Jangan berusaha cross. Saya pernah baca buku, tiap-tiap kita itu gini saudara, tiap-tiap kita itu punya pengurapan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, betul? Ada pengurapan seorang worship leader, ada pengurapan pemuji penyembah Tuhan, ada pengurapan gembala, ada pengurapan pengajar, ada pengurapan nabi,
Ada pengurapan pengusaha. Betul? Seorang pengusaha disuruh ngajar, beda. Contoh paling mudah. Orang biasanya punya keterampilan dalam hal menjahit. Keterampilan dalam hal menjahit. Terus dipaksa menjadi seorang montir, bisa nggak? Bisa nggak? Orang biasanya memperbaiki sepeda motor, kemudian dari skill yang dia punya, ayo kamu jadi seorang public speaker, bisa? Tidak semudah itu. Jadi yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita itu sendiri-sendiri, tidak bisa dicampur. Di sini Saul menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya dia salah di sini. Yang keempat, kejatuhan Saul. 1 Samuel 13 dari ayat yang sama, ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Nah, yang keempat, yang membuat Saul jatuh itu apa? Tidak mau ditegur. Dosa pertama manusia yang Tuhan sangat-sangat sedih itu apa? Ketika orang ditanya, Adam kamu di mana? Tuhan cuma tanya apa? Adam kamu di mana? Terus dia bilang sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Dan yang dilakukan Adam itu apa? Itu salahnya Hawa. Padahal Tuhan itu lagi nggak nanya, nggak berurusan dengan itu. Ketika seseorang ditegur tapi tidak mau ngaku salah, akan sangat sulit buat Tuhan berbicara lagi. Saul itu selalu berdalih. Dia katakan, aku pikir demikian, aku takut rakyat meninggalkan. Dia takut kehilangan. Hari-hari ini saudara-saudara lihat di medsos ada begitu banyak influencer. Kelihatannya flexing, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Wah, sukses ya. Setelah ketahuan ternyata apa? Kosong. Saudara, dunia ini sekarang sedang dibawa menuju apa yang dilihat oleh mata, tapi tidak berurusan dengan apa yang di dalam. Dan saya berdoa kita semua anak Tuhan jangan membanggakan apa yang kelihatan di luar, karena Tuhan lebih berurusan dengan hati. Tuhan lebih berurusan hati saudara dan saya bersiapa enggak. Jangan kita kelihatan baik di luar, tapi sebenarnya kita masih menyimpan banyak dosa. Ada dosa yang tidak mau kita bereskan. Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Dan ketika seseorang ditegur, orang berdalih, ini kan salahnya ini salahnya itu. Stop. Bilang, Tuhan aku salah. Selesai. Jangan nyalahkan orang lain. Kalau kita benar ya benar, salah. Kalau salah ya salah, akui di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya salah Tuhan. Jangan takut kehilangan apa yang dimau. Saul itu takut ditinggalkan orang banyak, ditinggalkan rakyat, takut pura-pura jadi imam, mempersembahkan korban supaya rakyat datang lagi. Padahal itu salah. Jangan kita takut kehilangan orang, padahal di dalam ininya kita nggak benar. Beresin yang di dalam. Orang yang tidak mau membereskan yang di dalam, suatu ketika Tuhan akan undur. Betul. Yang kelima, 1 Samuel 15 ayat yang pertama. Saul itu ditolak Tuhan ada di dua perikop, 1 Samuel 13 dan 1 Samuel 15. Nanti saya akan lanjutkan dengan cerita tentang Daud. 1 Samuel 15 ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel,
karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpahlah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, singkat cerita, Saul maju berperang. Ketika Tuhan memberikan kemenangan, setelah Tuhan memberikan kemenangan, dia lihat orang Amalek itu punya banyak harta, punya ternak, kambing, domba yang sangat banyak, bagus-bagus, punya emas dan lain sebagainya, dan ada rajanya yang bernama Agag. Dan singkat cerita di situ Saul tidak menumpas kambing domba dan tidak membunuh rajanya. Padahal firman Tuhan apa saudara? Semua harus ditumpas. Nah, kadang kalau kita pikir Tuhan itu kok kejam ya, tapi bukan begitu saudara. Kalau kita lihat kenapa Tuhan pengen supaya Amalek ini dihabisi, karena Amalek itu spiritnya ini gini, spirit berhala. Di balik Amalek itu ada spirit berhala, dan orang Amalek itu sukanya nyerang pada saat orang Israel lemah. Dan kemudian orang Amalek ini sukanya ngambil keuntungan untuk diri sendiri. Tuhan itu tidak mau orang Israel bergaul dengan orang Amalek, karena pada waktu itu orang Amalek pun itu sukanya menyiksa dan menindas bahkan bayi-bayi perempuan. Pada zaman itu mereka sukanya mempermain-mainkan, nggak punya belas kasihan, hanya dosa terus yang dilakukan. Tuhan nggak mau ada mixture, Tuhan nggak mau ada pencampuran di sini. Nah, Tuhan sedih ketika lihat orang Israel kamu tuh ditebus keluar dari perbudakan, lepas dari dosa, lepas dari semua yang cepat, kok malah kamu mau mendekatkan lagi. Harusnya itu dihabisi. Dan saya berdoa pagi ini jangan sampai kita itu ada campuran spirit Amalek di sini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ketempelan spirit orang Amalek. Itu susah dengar suara Tuhan, hanya cari untung buat dirinya sendiri. Nah, kejatuhan Saul yang kelima itu tidak mau mendengar suara Tuhan. Dari mana saudara? Di dalam ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertemu, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jangan pernah tutup telinga kita kepada firman Tuhan. Jangan pernah tutup telinga kita pada firman Tuhan. Saul itu tidak mau dengar. Dikasih tahu, kan ini aku takut rakyat pergi, kan kamu 7 hari nggak datang-datang. Dan begitu yang sekarang ini 1 Samuel 15, Tuhan bilang habisi semua. Tapi nggak dia dengar tapi dia nggak kerjakan. Dia dengar tapi nggak kerjakan. Ini jadi masalah. Saudara, Tuhan itu tidak butuh korban kita. Saya mau garis bawahi. Kita mau mempersembahkan korban, betul kita bisa. Kita bisa tutupi semuanya dengan ujian, dengan pelayanan, dengan dalih apapun juga ya. Tapi yang Tuhan cari itu apa? Hati yang taat. Itu nggak bisa dipoles. Tuhan bilang, aku tuh nggak butuh korban bakaran tuh enggak. Tuhan tuh ciptakan semuanya. Tapi yang Tuhan cari adalah hati yang taat, telinga yang mendengar, bukan korban. Kita dalam hidup kita anak Tuhan, orang sehari-hari ini banyak sekali kelihatannya baik memuji Tuhan, banyak melayani, tapi seberapa banyak di antara saudara dan saya yang hari-hari ini, sehari-harinya yang dipikirkan medsos, game, makanan, kesenangan diri sendiri,
uang. Dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk firman Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang sudah pernah menyelesaikan firman Tuhan? Satu buku. Ada? Ingat saudara, saya katakan pagi ini, di akhir nanti kalau engkau selama hidup tidak pernah selesaikan Alkitab, jangan salahkan kalau nanti di akhir Tuhan akan tolak. Ingat, maaf ini agak keras, karena Tuhan itu cari yang di dalam. Saudara nggak bisa tutupi dengan pelayanan, sorry, nggak bisa. Di akhir nanti Tuhan akan lihat seberapa kita merenungkan firman. Dan itu kelihatan. Pembicaraan kita setiap hari itu yang muncul adalah apa yang di hati. Kalau sehari-harinya kita bicara firman, kita bersaksi, itu yang di hati. Tapi kalau sehari-harinya media sosial, ini lagi ngurus ini, saya nggak terlalu memikirkan artis ini lagi apa. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan itu rindu bersekutu dengan kita. Amin. Tuhan itu rindu bersekutu dengan saudara dan saya, bukan dengan dunia. Dengan kasih sayang, ayo bangun hubungan sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Masalah itu kita yang bikin sendiri karena kita nggak mau dengar firman. Karena kita berulang kali maunya ya enak, tapi kita nggak mau masuk dalam firman. Jam doa, berapa banyak waktu yang saudara habiskan setiap hari untuk berdoa? Berapa lama? Dan apa yang saudara mainkan di HP saudara setiap hari? Lagu rohani? Atau lagu dunia? Apa jangan-jangan pornografi? Maaf. Izinkan Tuhan berterus terang pagi. Izinkan Tuhan berterus terang. Saya rindu kita semua nanti pada saat kembali, pintu surga terbuka, silakan masuk. Tuhan itu cari yang murni. Saul berulang kali tegur, sebenarnya Tuhan itu nggak langsung nolak. Dia mau angkat seorang Benyamin, seorang yang ditolak Tuhan, mau jadi alatnya. Ternyata hatinya tidak bisa diubah. Yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang cemar. Ayat 21, 1 Samuel 15 ayat 21. Tetapi rakyat, ayat 20 dulu. Lalu kata Saul kepada Samuel, ini respon Saul, perhatikan. Aku memang mendengarkan suara Tuhan berjalan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah tumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarak itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di sini. Yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang cemar. Dia pikir dengan membawa kambing domba, dia pikir dengan menyelamatkan kambing domba, terus dibawa ke Tuhan jadi korban bakaran, Tuhan itu bisa disogok. Apa bisa begitu? Gak bisa, saudara. Apakah tidak ada kambing domba yang lain dari bangsa Israel yang bisa dijadikan korban kepada Tuhan? Ada. Tapi kenapa kambing domba Amalek yang diambil? Padahal Tuhan bilang, sisihkan semuanya, aku tidak mau. Karena Tuhan itu tidak bisa. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang cemar. Maka hari ini pisahkan hidup kita, saudara. Pisahkan hidup kita dari dunia. Pisahkan yang kudus dari yang cemar. Jangan nyampur. Berulang kali masalah hadir dan datang dalam hidup kita. Dan banyak kali sebenarnya masalah dan pergumulan itu kita yang bikin sendiri.
Karena kita nggak mau mengkuduskan. Jadi pagi ini, mohon maaf agak keras, tapi saya rindu saudara dan saya mengalami perkenanan Tuhan. Dan yang ketujuh, hatinya tidak melekat pada Tuhan. Hatinya itu tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Hatinya itu tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketujuh, perhatikan di dalam 1 Samuel 15 ayat 15, ayat 21 dan ayat 30. 1 Samuel 15 ayat 15, ayat 21 dan ayat 30. Saya bacakan. Jawab Saul ayat 15, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Perhatikan baik-baik, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, kata apa berikutnya apa? Allah muamaku, Allahmu. Kenapa Saul tidak berkata Allahku? Berarti apakah dalam hidupnya dia mengakui Tuhan? Tidak. Sejatinya dia mungkin hari-hari ini dia orang Kristen, ikut Tuhan ke gereja, tapi dia tidak percaya pada Tuhan. Dia bilang apa? Allahmu. Ini aneh. Dia diurapi Tuhan. Bisa loh, orang diurapi Tuhan itu bisa. Orang masuk dalam pengurapan, dipilih Tuhan, sudah mengawali semua itu sangat mungkin. Tapi kalau dalam hatinya tidak betul-betul percaya dan punya hubungan dengan Tuhan, yang keluar dari mulut itu yang di hati. Dia katakan kepada Tuhan Allah, berarti dia nggak punya. Ayat 15. Lanjut lagi ayat 21. Tadi. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikudus, dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa? Perhatikan apa lagi nih? Allahmu lagi juga. Lanjut lagi. Ini belum selesai saudara. Yang ketiga. Ayat 30. Tetapi kata Saul ayat 30, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Berapa kali saudara? Berapa kali ngomong Allahmu? 3 kali. Jadi walaupun dia sebagai orang Israel, tapi dia tidak mengakui Tuhan. Bisa jadi kita anak-anak Tuhan, kita ke gereja hari-hari ini, tapi adakah kita betul-betul murid Yesus? Atau adalah kita hanya Kristen, tapi Tuhan itu tidak lahir dalam hati saudara dan saya? Dan akhirnya Tuhan menyesal. Saya berdoa pagi ini saudara, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup saudara dan saya sendiri. Jangan sampai pada akhirnya nanti Tuhan tolak. Amin. Kita belajar pagi ini 7 hal yang membuat Saul ditolak Tuhan. Saya masih punya berapa dia Pak? 15 menit. Dan sekarang kita akan belajar orang yang kedua. Masih bisa ya? Kita belajar orang yang kedua. Seorang bernama Daud. Yuk. Kenapa Daud menjadi orang yang dipilih Tuhan? Dan kenapa Daud menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan? Yang pertama, kita buka di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika semua rangkaian peristiwa itu sudah berakhir, Tuhan mencari seorang dan memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Yang pertama, kemudian 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saul itu orang yang tinggi, paling tinggi di antara sebangsanya, paling gagah, paling tampan, tapi Tuhan telah menolak.
Dilanjutkan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang pertama, Tuhan melihat hati. Belajar bahasa surga pagi ini. Belajar bahasa surga. Apapun yang sekarang media tampilkan, apapun yang sekarang dunia tawarkan, itu lihatnya pakai apa, saudara? Pakai mata. Tapi Tuhan pakai apa? Tuhan lihatnya pakai hati. Itu bahasanya surga. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan itu lihat hati saudara dan saya. Hati kita bersih apa enggak? Hati kita betul-betul sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang pertama, kenapa Daud dipilih sama Tuhan? Hati. Yang kedua, ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang kedua, perhatikan kata kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu muda, polos. Yang kedua, kenapa Daud dipilih Tuhan? Orangnya polos, tidak punya tipu muslihat. Orangnya tuh enggak rumit. Cinta Tuhan ya cinta Tuhan, tulus ya tulus, enggak jelimet. Pernah ketemu orang jelimet, saudara? Ditanya A jawabnya B, ditanya B jawabnya C, ditanya C jawabnya D. Ditanya, kamu sudah lakuin ini? Oh tadi aku kesini, oh gini. Pernah ketemu orang demikian? Kira-kira kalau ngobrol sama orang itu pusing nggak, saudara? Pusing kan? Ditanya A jawabnya Z. Tanya, Pak, Bapak habis dari mana? Oh ya, saya habis naik ini sih, habis naik ini. Ditanya apa, jawabnya apa? Jangan menjadi orang yang lebih. Amin. Daud itu polos. Ada apa yang dia jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, matanya indah. Apa arti matanya indah, saudara? Tulus, tidak berbohong. Saudara, pernah nggak dalam hidup ketika saudara sedang berbicara dengan seseorang, matanya itu jelalatan ke sana ke sini, tapi nggak bisa menatap mata saudara? Firman Tuhan katakan, ketika engkau sedang berbicara, pandanganmu harus tetap lurus ke depan. Orang yang suka berbohong, itu matanya nggak bisa lurus ke depan. Kalau tatapan mata nggak berani, takut. Ditanya, mesti gini, sini. Mata Daud indah karena apa? Begitu ditanya, siapa nama? Dan dia tatap sama ini benar yang itu. Lurus. Dalam hidup itu lurus. Jangan muter-muter. Kemudian parasnya elok. Dan eloknya Daud itu gak cuma sekedar elok. Luar dan dalam itu sama. Luar dan dalam sama. Jangan berpolitik ya. Kita anak Tuhan itu jangan kelihatannya baik, tapi di dalamnya, di depan kita lagi baik, di belakang menjelek-jelekan. Jangan. Lanjut lagi. 1 Samuel 16 ayat yang ke-16. Nah, ketika Tuhan mulai ambil rohnya dari Saul itu mulai sering kerasukan. Saudara pernah dengar cerita ini ya? Karena begitu ditinggal Tuhan, ini di dalam hati kosong. Jadi saudara, yang paling menyedihkan dalam hidup itu apa? Ketika roh Tuhan itu undur dari hidup saudara dan saya, itu paling mengerikan.
Jangan sampai roh Tuhan itu diambil kita. Jangan sampai. Ketika Tuhan keluar dari hidup kita, kita adalah orang paling menderita. Hidup itu rasanya kayak mau mati. Kejar Tuhan. Ayat 16. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu tinggal padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kita lihat dia seorang yang pandai main kecapi. Orang pandai main kecapi, siapapun itu bisa main musik. Tapi yang namanya penyembah itu gak bisa hanya sekedar skill, itu gak bisa. Itu diciptakan dari gaya hidup yang dibangun hari demi hari, hari demi hari. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Yang kelima, karena dia seorang penyembah dan kesukaannya adalah firman. Saudara kalau baca di dalam Mazmur 119, Daud itu berulang kali berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan juga berulang kali berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih, yaitu dengan apa? Firman Tuhan. Jadi bisa gak sih orang itu hidupnya bersih? Bisa. Bisa. Yang bikin gak bisa itu karena kita gak mau jalan sama Tuhan. Kita gak mau jalan sama firman. Maka kita bilang, kan masih susah Pak, masih tergoda ini, tergoda. Gak bisa. Firman ya firman. Udus, tidak ada nyampur, tidak ada. Bagaimana kita bersih berjalan sama firman, menjadi seorang pemuji penyembah. Sedangkan kalau saudara lihat Saul, dari apa yang tadi saya ceritakan, adakah hidupnya menyembah Tuhan? Tuhan aja dipanggil Allahmu, sedangkan Daud panggilnya apa? Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena hidupnya menyembah. Dalam dunia ini sampai sekarang saudara, tidak ada penyembah yang lebih hebat dari siapa? Daud. Sampai dikatakan 7 kali sehari. 7 kali sehari. Saat ada masalah dia nangis, dia ngadep Tuhan. Saat ada perang ngadep Tuhan. Saat diusir ngadep Tuhan. Saat dikejar oleh Saul dia ngadep Tuhan. Nyari imam nyembah Tuhan. Yang dia lakukan setiap hari nyembah. Kira-kira Bapak di surga lihat orang seperti ini ternyuh enggak saudara? Kalau kita punya anak berulang kali rewel, atau kita punya teman, tidak teman lah. Setiap kali yang diceritakan, kok ini ya, ngeluh ini itu dan sebagainya. Lama-lama gimana saudara? Tapi Bapak di surga, kalau misalkan kita sebagai anak datang Bapak di surga, anak datang kita, apa? Aku sayang Papa. Papa capek ya, aku bawain ini. Kita hatinya terlalu enggak sih? Atau teman kita yang datang, kamu lagi ada masalah apa? Yuk Pak ajak makan ini dan sebagainya. Beda ya. Daud itu adalah seorang penyembah, suka menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan terus. Segala kejadian apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik atau buruk pun, dia tetap mengucap. Dan dia nggak takut. Dikejar Saul, ya udah Tuhan, aku ikut. Lari ngikut aja. Waktu itu berseteru dengan anaknya Absalom, dan dia harus keluar dari istana. Dia bilang, udahlah tidak apa-apa, aku kehilangan, tidak apa-apa, aku keluar. Barangkali suatu ketika Tuhan bisa memulihkan aku. Yang penting apa saudara? Nanti saudara lihat, nanti tak carikan. Yang penting apa? Aku bisa memandang tabut Tuhan.
Dia nggak mikir istana. Yang penting aku bisa ketemu Tuhan. Dia tidak pernah. Jadi orang yang mengingini malah nggak dapat. Tapi orang yang tidak mengingini istana, tidak mengingini singgah sana, tapi ngejarnya Tuhan malah dikasih. Tuhan itu aneh, saudara. Bahasa itu, kalau kita kepengen berkat, kadang malah nggak dikasih. Tapi begitu kita ingin Tuhan, berkat itu malah dinyontohin. Ngerti? Itu bahasanya surga. Jadi kita anak Tuhan itu jangan salah. Jangan ngejar berkatnya, jangan ngejar mujizatnya, jangan ngejar terobosannya. Kejar kehadiran Tuhan. Kejar kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang enggak benar Tuhan salah gimana Tuhan? Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Itu Daud. Saat dia berbuat dosa, dia sadar dia berbuat dosa. Ditegur, harusnya hukum waktu itu orang yang berzina harusnya apa? Mati. Tapi dia tidak takut, dia tersungkur. Itu dilihat semua pejabat-pejabat, dia tersungkur di depan Nabi. Dan dia tidak berkata, aku tidak lebih tinggi dari Nabi Tuhan. Tidak pernah. Saul apa? Saul nyuruh Samuel datang. Saul nyuruh Samuel datang. Daud itu kebalikan. Nabi Nathan datang, dia ditegur, dia tersungkur, dia berkata, aku tidak lebih tinggi dari hamba Tuhan. Aku tidak lebih tinggi dari Nabi. Jangan kebalik. Saul malah nyuruh Samuel datang, tapi Daud tersungkur. Itu yang membuat Daud berkenan. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawannya, dan Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan berkenan? Dimanapun ditempatkan, dikatakan dia bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan ketika dia ditempatkan dimanapun, dia pun juga bisa menjadi seorang prajurit. Dia tak pilih-pilih, saudara. Tuhan mau dia di mana, udah kerja. Daud itu orang yang tidak pilih, karena mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti rencana Tuhan. Leading. Kemudian yang pandai bicara, elok perawannya, dan Tuhan menyertai dia. Yang ketujuh, pandai bicara itu bukan hanya sekedar pintar berbicara, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan prudent. Prudent itu apa artinya? Berhati-hati di dalam melangkah dan mengambil keputusan. Itu yang ketujuh. Dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan sebelum melangkah. Dan apapun yang Tuhan katakan, menurut dia tidak akan keluar dari apa yang Tuhan. Jadi 7 hal. Kita belajar 7 hal tentang Saul. Kita belajar 7 hal tentang Daud. Kenapa Saul ditolak Tuhan? Kenapa Daud malah diperkenan sama Tuhan? Jadilah seperti Daud. Perkenanan Tuhan yang kita cari. Tolong gandengan tangan semua, saudara. Gandengan tangan. Kanan kiri, gandengan kanan. Karabaka syakara, gandengan tangan. Minta sama-sama sama Tuhan lagi. Karabaka padana. Ayo harapan Tuhan, ayo Tuhan makasih. Kia kata karabaka karabaka. Fire, gandengan tangan. Tuhan memulihkan pagi ini. Rabashaka karabaka, rabaka. Ayo hatimu, ayo terus. Fire. Mengalir Tuhan. Siap saudara, siap. Rabaka. Kira baka mengalir. Ayo terus kita. Mengalirlah kuasa Roh. Mengalirlah di tempat. Mengalir. Siap saudara. Fire.
Kuduskan, kuduskan, kuduskan Tuhan. Kuduskan, kuduskan. Kuduskan, kuduskan Tuhan. Biar kami dipisahkan dari dunia ini Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Aku tidak mau jadi milik yang lain. Katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku mau jadi milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Karena nama-nama Tuhan. Sama-sama mari berdiri. Kasih pasti murahkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kata-Mu, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini oleh kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami bersama dengan umat-Mu ada di tempat ini, boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati hadirat-Mu, boleh menikmati lawatan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan itulah pujian kami. Terlebihkan boleh menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami, ialah firman Tuhan menjadi pelajaran penting bagi kami. Firman membawakan untuk bangkit di dalam Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkenan kepada Tuhan.
seperti Engkau ya Tuhan berkenan kepada hamba-Mu Daud. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang berkenan melakukan segala sesuatunya selaras apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Biarlah semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami semuanya. Dan tidak seorang pun jemaat Tuhan yang pulang pagi ini tidak membawa berkat, tapi berkat Tuhan melimpah atas kami semuanya. Berkati hamba-Mu Pak Yosi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya apa yang telah disampaikan itu semuanya memberkati kami semuanya. Engkau berkati terus hamba-Mu, terus berikan hikmat-Mu dan pengurapan-Mu selalu baru, supaya kemanapun hamba-Mu ini pergi dan melakukan tugas pelayanan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan terus Tuhan nyatakan sehingga pelayan jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya dan pekerjaannya, apapun yang dikerjakan selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya. Allah Roh Kudus yang terus memberikan roh yang tetap menyala-nyala buat jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, supaya tetap antusias mengikuti setiap jam-jam ibadah yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah seperti Tuhan menuntun kami ketika kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya berkasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara berkasih Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkat Tuhan kita sepakat berkata,